Aini? Ini ibu, nak. Berhasil juga akhirnya. Ternyata si Aini sama kayak warga lain. Gampang banget ditipu, sayang. Dikiranya kamu tuh ibunya. Emang emaknya Kunti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Makam ibu kok bisa kotor kayak gini sih? Gak bisa hilang. Ini gimana ya? Astagfirullahaladzim. Gak bisa hilang. Assalamualaikum, Ay. Waalaikumsalam, Fari. Astagfirullahaladzim. Makam Bu Nurul kotor juga ya? Juga nggak tahu siapa yang lakuin ini, Fari. Makam ibu kamu juga kotor. Iya, banyak banget sampah tadi di sana. Tapi ini lebih parah, Ay. Sampai dicoret-coret kayak gini. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini kenapa ini? Kok banyak coretan begini, berantakan banget. Pak Warto, aku juga nggak tahu ini kenapa bisa kayak gini. Semalam Pak Warto nggak jaga ya? Aduh ini, kalau masalah itu kan Pak Warto nyambi kerjaan lain. Gak bisa setiap saat untuk mantau di sini gitu loh. Aduh Pak Warto jadi nggak enak nih sama kamu. Kalau ketemu nanti orangnya pasti Pak Warto hajar serius. Ya udah nggak apa-apa Pak Warto. Ya paling nanti ini minta tolong ya untuk dibersihin. Udah pasti. Pokoknya tenang aja ya. Aman sama Pak Warto ini. Pak, aman. Sama sekalian makam ibu saya juga ya? Oh boleh. Siap. Ini ongkosnya, Pak. Gak apa, ambil aja. Pak, ini uangnya untuk beli bahan penghilang coret-coretan sama sisanya buat Pak Warto ya. Duh, ini seriusan ini? Apa nggak kebanyakan? Gak apa-apa, silahkan diambil Pak. Serius? Pokoknya Bapak beli bahannya untuk bersih-bersih ini semua ya. Pak Warto, kalau kerja lebih hati-hati lagi ya. Iya, soalnya kan lagi musim hujan, takut kepleset atau kenapa-napa. Iya, aman aja ini. Makasih ya sekali lagi. Udah ngingetin juga. Ya udah kalau gitu kita permisi ya, Ya. Pak Warto. Titip ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum. Ya. Salam. Cuan lagi aja gua. Aja, yang ini banyakin deh. Aduh, akhirnya beres juga persiapan buat jualan besok. Mudah-mudahan bunga ini besok ludes, des. Banyak orang yang ziarah datang beli bunganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Akhirnya pulang juga. Iya dong. Capek banget nih aku. Gimana hari ini? Lancar? Ya lancar banget dong. Yang penting rencana kita semuanya berhasil. Oh ya, lihat nih. Ini semua uang upah dari warga. Ya, habis ngeberesin bersih-bersihin makam yang kita kotorin kemarin.
semua. Oh, ya ampun. Aku kira kemarin kita ngacak-ngacak kuburan itu cuma buat bikin warga kesal aja. Tapi ternyata kamu bisa bikin warga kasih kita uang yang banyak. Hebat sayang. Kamu gila ya? Jadi kemarin kita ngacak-ngacak makam itu kamu anggap iseng dong? Hah? Ngapain kita capek-capek ngeberantakin, ngotorin, sampai coret-coret kalau nggak jadi uang tambahan? Pantesan nih, kamu yang begini nih nggak bakal ngasih ide cemerlang buat aku. Orang OO-nya kebangetan, oneng kamu tuh. Pegang deh. Tapi kan setidaknya aku selalu bantu kamu. Ya, selagi nggak nyusahin juga, is oke lah. Lagi pula aku udah tahu caranya nambah pemasukan kita ya. Selain kerja di kebun rumah Pak Komar yang nggak seberapa itu. Benar sayang. Bener-bener giliran udah nemu duit aja kamu. Astagfirullah. Kamu belanja lagi di pasar bunga-bunga ini? Iya sayang, buat besok jualan. Otaknya kemana sih? Sayang, kan aku udah bilang sama kamu jangan buang-buang uang. Kalau kamu butuh bunga, kamu tinggal metik di rumah tetangga. Gampang kan? Tapi sayang, nanti kalau aku metik dari sana aku dibilang maling. Lagian kan, besok itu kan Jumat Legi. Otomatis yang datang untuk ziarah itu bakal banyak. Nggak akan cukup sayang kalau ngambil dari situ. Pinter kan aku? Nggak. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Jangan pernah menghamburkan uang. Kamu harus hemat-hemat. Bu Sumi, mau jualan bunga? Iya nih, kan udah mau Jumat Legi. Jadi biasanya yang ziarah tuh makin banyak. Jadi aku harus jualan dari pagi sampai sore. Oh, Bu, makasih banyak banget ya. Berkat Pak Warto, semalam makam Ibu udah bersih. Makasih ya, kemarin udah kasih kerjaan Mas Warto. Ah ya udah kalau gitu aku pamit duluan ya. Ya. Ay, makamnya Ibu emangnya kenapa? Makamnya Ibu tuh kemarin kotor banget, Mai. Banyak sampah. Udah gitu makam Ibu ada yang nyoret-nyoret, aku nggak tahu siapa. Tapi untung aja sih ada Pak Warto. Jadi aku minta tolong sama Pak Warto. Kok bisa ya, ada orang yang setega itu gitu loh nyoret-nyoret makam orang lain. Ampun deh, tapi emang Pak Warto bilang apa? Dia nggak tanggung jawab atau apa gitu maksudnya? Iya namanya juga manusia nggak sih, Mai? Pasti ada aja kecolongannya. Dan lagi kan Pak Warto kerjanya bukan cuma jagain makam, dia ada kerja sampingan lain. Hai, tetep aja tugasnya tugas. Dia kan penjaga makam, harusnya dia jagain dong makamnya, jangan sampai dicoret-coret kayak gitu. Arto, Ya Pak? ini gaji kamu minggu ini. Beneran nih Pak? Bener dong. Boleh saya buka Pak? Buka aja silakan. Kok tetap segini sih gajinya? Padahal minggu ini kerjaanku nambah banyak. Kalau gini nggak sesuai banget sama capeknya. Maaf Pak, gaji saya nggak bisa dinaikin lagi. Kan kerjaan saya makin nambah Pak. Lagian 3 hari yang lalu saya ngurus semua taman di rumah Bapak ini. Tolonglah Pak. Warto, kamu kok jadi perhitungan begini sih? Tapi Pak, Lagian selama ini kerjaan kamu kan santai. Ya minggu ini emang lebih banyak. Tapi kan cuma sehari, besok-besok kan udah nggak lagi. bukan gitu Pak. Udahlah, terima aja. Itu udah banyak. Atau kamu mau berhenti kerja? Kalau gini caranya, mending aku bersihin makam aja. Sama-sama capek, tapi duitnya bisa lebih banyak. Aduh, aku harus cepat ambil bunga-bunga ini. Biar aku bisa nambahin jualan aku. Karena kan makin sore pasti ziarah makam makin banyak.
Mbak Sumi? Mbak Sumi? Astagfirullahaladzim. Itu Mbak Sumi metikin bunganya? Hah? Buat apaan, Mbak? Buat jualan dimakan. Nah, terus udah izin sampai punya kontrakan? Astagfirullahaladzim, Mbak Sumi. Terus kenapa masih diambilin tuh bunganya kalau belum izin? Ini sama aja Mbak Sumi lagi nyuri. Nih ya, pertama, Mbak Sumi masuk perkarangan orang tanpa izin. Kedua, Mbak Sumi ngambilin bunga-bunga itu tanpa izin juga. Ya Allah, ini saya bisa laporin loh ke yang punya kontrakan. Jangan dilaporin ya. Ini beneran kok ngambilnya nggak banyak. Lagian juga aku terpaksa kan buat makan. Ini juga kalau didiemin kan layu. Mendingan aku ambil. Astagfirullahaladzim. Ya udah Mbak Sumi, buat kali ini saya pura-pura nggak tahu aja ya. Tapi lain kali jangan diulangin lagi. Ya udah jangan diambilin semua bunganya. Terketahuan lagi. Udah, pulang. Ya elah, apes banget sih aku. Baru juga percobaan pertama, malah udah ketahuan lagi nyuri bunga. Ai, ya. Itu kamu lagi nelfon siapa? Ini aku lagi coba hubungin Atar. Tapi sama sekali nggak aktif ya nomornya. Iya, aku juga dari tadi hubungin dia terus. Apa mungkin dia sakit nggak sih atau iya masih ada urusan di luar nggak sih, Mai? Kalaupun ada urusan di luar, biasanya dia kabarin kita. Dan lagi, dia tuh ada meeting sama donatur sore ini. Kabarin kita. Mana Atar? Suruh dia keluar. Bapak-bapak, maaf. Bapak ini siapa ya? Iya, ini sebenarnya ada apa ya, Pak? Iya, dan kenapa cari Atar? Begini Mbak, kedatangan kita ke sini mau minta pertanggungjawaban Atar. Karena dia sudah terbukti terlibat kasus pencucian uang yang menyebabkan kerugian banyak pihak. Pencucian uang? Tunggu. Ini mungkin ada kesalahpahaman deh, Pak. Gak mungkin Atar ngelakuin itu. Mungkin Atar yang Bapak cari itu bukan Atar yang ada di sini. Coba di cross check lagi aja. Nggak mungkin kami salah orang. Jelas-jelas ini Yayasan Nur Amanah. Sesuai dengan data menerima dana ilegal dilakukan Atar. Semua buktinya ada di sini. Dan karena yayasan ini sudah terbukti menerima uang ilegal, maka yayasan ini kita tutup dan kami sita. Tunggu, Pak. Ini semua ada kesalahpahaman. Iya gini, Pak. Atar itu orang yang baik, kami tahu. Dan dia juga sering bantu warga-warga di sini kok. Nggak mungkin dia orang yang jahat. Saya yakin itu. Pokoknya yayasan ini ditutup. Astagfirullahaladzim. Mai, ini ada apa ya? Kita harus apa? Kita mendingan sekarang cari Atar. Kita cari Atar aja keluar ya. Oh, oke. Waduh, Mak Diki, nih orangnya. Sembarangan aja dia kotorin makam sohib gue nih. Bujuk busrak, dicoret-coret lagi pakai spidol. Ya elah, Yuni. Ini ngapain sih ya lu semasa hidup lu udah lu sakit. Sekarang lu mati aja kuburan lu masing aja ada yang usilin ya Allah. Tapi gue janji, gue bakal bersihin makam lu sampai bersih lagi ya. Lu tenang aja ya. Aduh ya elah. Mau kenapa sih, Mpok? Astagfirullahaladzim, kok banyak banget coretan ini. Kenapa kotor banget? Ya Allah. Aduh, Toh, lu bagaimana sih jaga makam? Emang lu kagak tahu apa nih makam sohib gue ada yang berantakin begini? Lu bisa tahu, ngerti gak caranya lu bersihin itu coret-coretan spidol? Ya bisa banget, Lampo. Kan kemarin aku bantu bersihin juga makamnya Bu Nurul. Dengan coretan yang sama. Kotornya parah sama kayak gini. Ah, emang kagak ada adabnya tuh. Ya udah. Nih. Ah, kalau gitu lu bersihin dah ya. Ah, nih ongkosnya. Pok,
Tapi makasih banget nih, Po. Kemarin aja Aini ngasih saya 100.000 buat bersihin ini. Kurang. Kurang sih ini, Po. Ah, udah deh. Nih. Mau tambahin lagi. Nah, kalau gini kan saya lebih semangat, Po. Ah, yaudah. Lu bersihin kerja bersih ya. Kalau udah nih, ntar lu taburin langsung bunganya. Besok gua cek lagi kemari. Aman, Po. Oke? Rapi, Pol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duit lagi aja. Kenapa lagi sih muka pakai dicembetutin? Laki nyari duit di sini. Lihat nih, duit dari warga. Kalau kayak gini kan aku lebih fokus untuk ngejaga makam daripada tukang kebun nggak ada duitnya. Aku nggak mau ngambilin bunga dari orang lagi kayak kamu minta tuh udah aku turutin semuanya. Tapi tadi aku kepergok sama Dani. Coba mendingan kita beli aja ya. Astaga, kamu pinteran dikit apa sih? Kalau sekalinya enggak ya enggak. Udah gini aja, kamu harus bantuin aku gimana caranya kita harus ngedapatin duit yang lebih banyak. Oke? Aini, Maya. Lu kenapa berdua kok muka lu kayak tegang banget? Kita berdua lagi nyari Atar. Hah? Kira-kira ibu-ibu sama Dani ngeliat Atar nggak? Gele-gele ay. Jangan-jangan si Kasep Atar teh lagi sakit gitu. Enggak, Bu. Jadi kita juga nggak tahu keberadaan Atar di mana dan sekarang kita lagi cari. Yang jelas tadi ada orang yang datang ke yayasan dan mereka nyariin Atar. Masa mereka bilang kalau Atar itu terlibat kasus pencucian uang? Astagfirullahaladzim. Mereka itu sampai ngancam yayasan mau ditutup karena nerima dana ilegal. Astagfirullahalazim. Bener-bener nggak bener nih si Atar nih. Ternyata dia serigala berbulu domba. Ya Allah. Dani, enggak kayak gitu Dani. Aku tahu Atar kayak gimana. Atar nggak mungkin ngelakuin itu. Jadi tunggu sampai Atar ngasih penjelasan ke kita. Lu kagak usah khawatir. Kita bakal bantuin nyariin Babang Atar ya, Pan? Makasih ya Bu Yayan, Bu Iput, Dani. Pokoknya nanti kalau ada kabar langsung kabarin kita berdua, tolong ya. Siap. Kalau gitu kita permisi. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku udah coba cari ke semua tempat yang pernah tuh mungkin dikunjungin sama Atar. Tapi kenapa sampai malam gini dia belum ada kabar ya? Bahkan semua kenalan yang udah aku coba hubungi tetap aja nggak ada yang tahu di mana Atar. Kemana sih sebenarnya kamu, Tar? Kenapa kamu harus mendadak ngilang kayak gini? Astagfirullahaladzim. Ada apa ya? Sampai sekarang si Atar nggak ketemu. Untuk itu kami butuh pancingan supaya si Atar muncul. Kamu pancingan? Pancingan maksudnya apa? Ini terpaksa lo kita bawa. Lari lo. Dia nggak bisa kemana-mana. Mendingan lo ikut sama kami. Ayo ikut. Enggak, lepasin. Lepas. Tinggal lo ikut dengan kami. Ayo ikut. Ini kamu nyerah aja. Siap.
Dia pingsan bro. Udah yuk kita bawa. Bro. Hai. Ini. Ini kamu nggak apa-apa? Hai. Ini. Aini, Kenapa kamu tiduran di sini? Siapa yang bawa aku pulang ya, Mai? Loh, aku juga nggak tahu siapa yang bawa kamu pulang. Tiba-tiba kamu udah tiduran di sini, terus ini baju kamu lembab loh, Ai. Kenapa basah kayak gini? Oke, sekarang aku anterin kamu ke kamar ya. Kamu istirahat dulu. Sebenarnya aku mau nunjukin apa yang ada di luar yayasan. Tapi nanti aja deh. Biar Aini bisa istirahat dulu. Sum, kenapa makam-makam di dalam kotor banget sih? Makam ayah saya, nyampe patah nisannya. Kamu tahu soal ini? enggak, saya nggak tahu. Saya kan jualan bunga, nggak masuk-masuk ke dalam kok. Assalamualaikum. Ada apa ini, Pak? Bu? Kamu kemana aja sih? Lihat makam keluarga kami, kotor semua. Misalnya pada rusak. Kamu tuh jaga atau enggak sih? Ya Allah, Pak, Ibu, maaf ya sebelumnya. Saya kemarin padahal udah beres-beres, udah bersihin sampai pol banget, ya. Tapi saya nggak tahu nih kok bisa kejadian lagi. Ya padahal kemarin sebenarnya ada kejadian juga, Bu. Saya udah patroli, tapi nggak nemu pelakunya yang mana. Kalau emang patroli, kenapa bisa kejadian lagi? Iya itu. Bu, mungkin oknumnya itu ngelakuin pas saya lagi pergi, Bu. Maklumlah, istri saya mau saya kasih makan apa kalau nggak dapat pemasukan tambahan, Bu. Astagfirullah. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi ini berulang lagi? Aduh, bagaimana sih, Tok? Kok bisa kecolongan sih? Emang lu kagak ada curiga gitu sama warga di mari? Pok, saya kemarin ada ngelihat anak-anak kampung sebelah. Itu nakal-nakal banget, pada berkeliaran sekitar sini. Saya udah coba kejar sampai saya jatuh. Mungkin mereka lagi mabok juga, tapi nggak ketemu. Cepet banget perginya. Terus gimana dong? Udah, Bapak, Ibu, nggak usah khawatir ya. Pokoknya saya tingkatkan semua penjagaan di sini 24 jam. Ya. Tapi kalau untuk rusak sama yang kotor, kita samain aja sama Bu Yeyen, bener nggak? Bener mat lu. Begini aja, ya. Lu kasihlah duit seikhlasnya nih buat si Warto, ya, supaya penjagaan makam kinerjanya tuh mungkin ditambah sama dia.
Siapa yang lakuin ini ya, Mai? Ya Allah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Takut banget ini. Astagfirullahaladzim. Mai, ini Kita juga nggak tahu, Fari. Maya datang-datang udah ngeliat berantakan kayak gini, kita nggak tahu siapa pelakunya. Kita bisa nggak ya pertahanin yayasan kalau kayak gini caranya? Semalam juga aku dapet telepon. Ada orang yang neror nanyain Atar tuh di mana. Aku nggak tahu gimana. Halo? Iya, saya kesana sekarang. Aku mau ketemu sama donatur dulu ya. Dan aku juga akan cerita semuanya sama mereka. Siapa tahu mereka punya solusinya. Kamu hati-hati ya, Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Saya udah dengar soal Atar dari Dani dan Bu Yayan. Saya turut prihatin ya. Kalau misalkan kamu butuh apa-apa, kamu tahu kan kamu bisa bilang sama saya. Aku nggak apa-apa kok, Fari. Tapi sekali lagi makasih ya untuk niat baik kamu. Aku masuk sebentar. Hai, Iya. saya khawatir banget sama kamu. Perasaan saya nggak pernah berubah dari dulu. Saya nggak mau ada hal buruk terjadi sama kamu, Ai. Kamu berharga buat saya. Fari, untuk sekarang yang aku pikirin nggak ada selain yayasan. Nggak guna juga. Nah, gini. Halo. Ece. Ari makam adi maneh teh nu di belah mana atuh saha ngaranna? Gua kabur deh. Astagfirullahaladzim. Kela. Aya naon eta teh? Warto. Ulu, maneh teh naonan gogole pakan di dieu Gusti Nu Agung. Labu. Ih, ya eleh, Warto. Badan gede begitu, kok bisa-bisanya lu jatuh sampai nyungsep. Bagus kagak retak tuh jidat lu. Lagian bini lu kemana sih? Bukan jagain warung, kelayapan baik. Assalamualaikum. Bini gue lagi belanja bunga. Waalaikumsalam, Dek. Waalaikumsalam, Bang Bro. Ini kenapa? Iya, saya mergokin anak-anak nakal tuh yang rusak makam. Saya malah berantem sama mereka, ngejar mereka tuh sampai ke pentok nisan nih. Astagfirullahaladzim, tuh bocah-bocah keterlaluan banget. Untung abang nggak diikut dimakamin. Perasaan ibu teh henteu ningali aya barudak di dieu teh. Ada, sumpah ada. Ya mungkin anak-anak itu pada kabur pas Iput dateng. Gitu. Saya udah berusaha ngejar dia semaksimal mungkin, malah saya yang jatuh. Ya, mereka ngelawan saya sampai pukul-pukulan begini. Kacidanya. Buat ke rumah sakit ya, takut kepalanya kenapa-napa tuh. Iya. Ini juga Oh ada juga Dan. uang dari Bu Ipul, Bu Yayan juga nih. Buat benerin makam yang dirusak sama anak-anak tuh Bang ya. Ini Terima Bang. Ini serius, Dek. Gak apa-apa, serius Bang. Ikhlas ya? Ikhlas. Subhanallah, baik-baik banget sih. Ah, lu mungkin bener tuh jaga makamnya, ya? Siap, Bo. Bersihannya makamnya. Udah pasti, saya jamin. Yaudah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mencurigakan banget tuh orang. Mai. Astagfirullahaladzim. Itu suara ini sama Maya tuh. Jangan-jangan terjadi sesuatu di dalam yayasan. Kelamaan. Ayo masuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini Maya. Kok bisa kebakaran gini? Air, Gani. Air, buruan itu. Awas. Cepetan, Gani. Alhamdulillah. Untung belum gede apinya. Makasih banyak ya. Eueuh, kunaon atunya kok bisa eta teh aya nu ngalempar ka jero ieu yayasan? Sok ka dieu mah. Untung aja kalian berdua nggak nape-nape ya. Iya. Kalau tadi yayasan udah dicoret-coret, terus sekarang bisa sampai kayak gini. Berarti masalahnya udah parah banget, Ay. Lebih baik nyerah aja deh. Sebelum takutnya makin parah lagi ancamannya. Nyerah? Enggak, aku nggak akan nyerah, Dan. Aku bakal pertahanin yayasan ini, Dan. Astagfirullahaladzim, Ay. Ini lihat keadaan kamu sekarang, Ay. Hah? Sekarang Allah masih kasih kamu nyawa. Kalau ini masih dipertahanin, aku nggak tahu bakal terjadi apa nanti. Ya Allah, ini apa yang harus aku lakuin? Bu, Aini nggak tahu mau cerita sama siapa lagi selain ibu di sini. Semenjak ibu nggak ada, semuanya jadi berat banget, Bu. Tapi aku harus kuat kan, Bu. Ibu selalu ngajarin aku harus selalu sabar, tabah dalam apapun. Karena Allah bersama Aini kan, Bu. Ya udah kalau gitu Aini pamit ya, Bu. Nanti Aini mampir lagi ke makam Ibu. Tenang, ini aku. Malik. 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 Kamu habis nangis? Kamu tuh ngapain sih? Kamu kebiasaan deh selalu. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba pergi, nggak bilang-bilang. Hai. Kenapa lagi sih? Kenapa harus pegang-pegang tangan aku? Oh iya, sorry. Aku cuma mau make sure kamu happy aja. Soalnya waktu aku pergi dari sini, ada yang nangis yang nggak berhenti sampai kampungnya kebanjiran. Pasti aku nggak gitu juga kali. Aku cuma bercanda, Ay. Aduh, Malik apa lagi? Aku minta maaf, Ay. Aku udah lama hilang, muncul-muncul malah bercanda. Aku cuma mau pastiin kalau kamu baik-baik aja, Ay. Apalagi semenjak kejadian kemarin malam. Pokoknya kalau bisa kamu jangan kemana-mana dulu ya. Aku khawatir kalau mereka balik lagi. Tunggu, kejadian kemarin malam. Apa jangan-jangan kamu yang udah nyelamatin aku?
telepon tadi di dalam nggak diangkat-angkat. Ini. Mai. Assalamualaikum. Kamu gak apa-apa kan? Enggak. Ih, dari mana aja, Ai? Astaga, dicariin tau gak dari tadi? Hah? Aku nggak apa-apa kok. Mai, Ini siapa? kenalin Mai. Ini Malik, teman masa kecil aku. Malik kenalin ini Maya, partner kerja aku. Salam kenal, Maya. Oh iya, maaf agak sakit. Iya, sorry. Gak apa-apa kok. Malik. Iya, aku Malik. Malik yang kamu bilang cinta pertama kamu itu. Malik, gimana? Enggak, Maya. Jadi dulu emang aku tinggal di sini, tapi emang aku harus pindah. Dan setelah aku selesai S2, kayaknya aku bakal balik lagi ke sini. Oh, kamu bukan cuman ziarah aja ke sini? Enggak, Ai. Aku kali ini bakal tinggal di sini. Dan kangen juga ya sama tempat ini. Yayasan ini punya arti khusus buat aku. Ai, karena kamu udah sampai yayasan, aku pamit dulu ya. Makasih ya kamu udah nganterin aku pulang. Sama-sama, Ai. Nanti aku main-main ke sini lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tuh beneran Malik yang cinta pertama kamu itu kan, yang kamu dulu sering cerita itu kan? Kok dia bisa balik lagi tapi setelah sekian lama dia ngilang gitu aja? Ya, seperti yang tadi kamu dengar barusan, Mai. Terus tadi dia bilang yayasan ini katanya punya arti khusus buat dia, maksudnya? Kok aku nggak tahu? Dulu, almarhum ayahnya pernah nyumbang sebagian besar hartanya ke yayasan ini. Yaudah, yuk, masuk ah. Ya. Kenapa Malik mendadak balik di saat kayak gini ya? Oh, begon. Waalaikumsalam. Ini, lu ngapa keluar juga sih? Pan lu kata lu lagi sakit kepala nih mikirin yayasan. Udah, lu mendingan di dalam rumah aja. Iya bener, Ai. Mending di rumah aja. Kalau misalkan kamu butuh apa-apa, tinggal chat Dani kan. Nanti Dani siapin, Dani anterin ke rumah. Ya? Makasih Dan, makasih Bu Ibu. Tapi Aini minta mohon doanya ya. Semoga kami bisa mempertahankan yayasan. Amin ya Allah, amin. Didoakan terus. Iya sih, Ai. Cuman kamu kenapa nekat banget sih, Ai? Aku tahu aku di jalan yang benar Dan. Insya Allah, Allah pasti akan ngejaga aku. Aku percaya itu. Iya benar. Hah? Ini lu kata babang tar nggak ketemu. Lah entu sap. Kehulayan. Tama lain si kasep atar atuh, tapi motor nama sarua kasepna kitu. Itu Malik, Bu Ibu. Malik? Ini lo, Malik, yang udah memporak-porandakan hati Aini. Tangan lo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Lihat no. Badannya mungkin seterek
Seterak, Yen. Ya, itulah. Seterak. Ri. Aduh. Ir. Apa kabar, Bro? Sehat. Kamu gimana? Sehat. Sendirian aja, kayak kiper. Masih aja. Kayaknya nih alam semesta mendukung nih. Kagak biasa-biasanya. Tumben-tumbenan semalam gue pengen banget tuh ya buka-buka album kenangan begono. Lu pengen tahu apa yang gue temuin? Itu aku kan? Lucu kan? Cute gitu atunya. Ibu kira teh ini sama Fahri waktu kecil gitu. Ternyata kamu Malik. Eta mah halus pisan atunya. Kapal lama teh berlayar kembali gitu. Kapal amal Aini Malik. Keong Ciput lu gimana sih? Panjaman Aini ame Malik kecil main penganten-pengantenan nih. Yang jadi penghulunya kan Bang Bro Fahri. Alah, Malik. Jangan sampai kapal karam teh diterjang eta taku penghulu gitu. Tapi tenang wae. Ibu teh nomor hiji pendukung kapal amal alias kapal Aini Malik. Bu Iput. Saya kasih tahu ya, zaman sekarang biar cepet tuh nyampe-nya pakai pesawat. Kagak zaman tuh pakai kapal-kapal, kelamaan. Halo Dani, lu kagak boleh iri. Lagian lu kagak ada pantes-pantesnya main kapal-kapalan. Mari sini, gua kasih tahu. Gua paham bagaimana perjuangan lu jungkir balik ngejar Aini, tapi lu udah cocok pakai mobil sayur lu meniti karir keliling kampung. Mana tahu lu ntar ketemu kembang desa yang lain, jadi lu bisa move on. Begono. Iya, pas sakit. Aduh, ilah. Nanti saya bayarin ini motor kayak gini doang. Sen, maafin ya, belum ada yang nengokin lu lagi buat ziarah. Saudara kita kan kagak ada yang tinggal deket sini. Paling juga setahun sekali pas mau lebaran doang nengokin. Ya, jadi gua doang paling yang nengokin lu. Kok tiba-tiba serem begini sih? Sen, lu kagak lagi mencoba berinteraksi sama gua kan, Sen? Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Ya Allah, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak. Kenapa, Mas? Barusan ada yang terbang-terbang, Pak. Mana? Nggak ada. Untung kamu ketemu saya, Mas. Saya bisa melihat dan berkomunikasi dengan arwah. Kenapa dia? Oh, tuh. Serem banget ya. Saya merasa ada arwah saudara kamu di sini. Namanya Husen, bener? Bener, Pak. Dia bilang makamnya mau tetap bersih, nyaman, dan selalu didoain. Serem banget ya Pak ya. Iya. Udah Dek Dani tenang aja ya. Pokoknya urusan bersih-membersih di sini abang yang jamin. Iya. Dek Dani kan tahu, abang mantau tiap hari di sini. Kebetulan abang juga buka jasa untuk ngedoain dan yasinan di makam ini. Jadi tenang aja. Ya udah, Bang. Minta tolong deh, Bang. Diurusin deh, Bang ya. Ini ongkosnya, Bang. Buat sebulan. Semoga cukup ya, Bang ya. Serius Dek? Iya, serius, Bang. Abang jadi nggak enak nih Dek. Nggak apa-apa, Bang, dilebihin. Bagi doa sama Bapak, Deng. Makasih Bang Warto ya. Pak, makasih Pak. Iya. Bang. Aduh, baik banget nih anak. Urusan kota kita berhasil bro. Pokoknya jangan lupa misi selanjutnya ya. Lu jangan kemana-mana, tetap di sini. Lu pantauin semua yang di sini. Siapa tahu kita dapat korban baru. Siap. Ini upah lu. Oke. Udah cabut dah lu. Ji, kagak percaya. Beneran, saya ngeliat sendiri. Tuh ada yang terbang-terbang di makam. Saya emang merasa bersalah juga sih sama dia. Soalnya kagak ada yang datang buat ziarah. Cuman saya doang kan saudara yang paling deket di sini.
Ya elah, miris banget nasib saudara lu tuh. Tapi bener entu. Gue juga denger tuh dari tetangga sebelah saudara gue. Katanya tuh arwah anaknya minta selalu makamnya dibersihin begono. Gue bingung apa jangan-jangan bapaknya untuk petugas kebersihan kali ya. Kayaknya apik bener tuh jadi arwah. Itu sama kejadiannya, bener kok bisa samaan gini ya? Kalian teh jangan percaya dulu atuh. Kali aja ini mah kerjaan etata barudak dari kampung sebelah gitu, yang waktu itu teh ngacak-ngacak makam. Kan si Warto teh pernah lihat. Bener tuh? Iya, bisa jadi sih. Ya udah kalau gitu kita harus cari tahu dong. Ya walaupun saya udah terlanjur kasih Bang Warto duit buat bersihin sama ngedoain makam saudara saya, tapi tetap saya penasaran juga sih sama omongan Ibu Iput. Numpang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Anak bagong. Assalamualaikum ya ahli kubur, punten ibu teh lain rek ganggu atuh, tapi ieu teh mau membuktikan kalau di sini teh tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini kok hawa-hawanya makin serem nih kuburan. Kita numpang ya. Numpang Bu, Bapak, Nenek. Dani, lu jangan ngomong gitu dong. Utang hingsieunan atuh kamu mah eta perasaan ada nih hungkul. Itu kenapa itu? Apaan tuh? Dari mana sumbernya? Hah? Sumi! Warto! Ih, lu ngagetin aja lu. Ngapain lu malam-malam di mari? Kita juga kaget lah sayangnya. Iya. Ngapain di sini sih? Kita teh mau cari bukti tuh. Kita lagi nyari bukti. Ini makam beneran ada yang aneh apa enggak? Soalnya kita nggak percaya sama masalah arwah-arwah gituan tuh. Hah? Tapi barusan ada yang lewat. Kita lagi investigasi, Bugono. Sama. Saya dan istri ngerasain hal yang sama. Dan kami kesini untuk memastikan apakah pemakaman ini ada hal yang lain gitu. Aduh. Oh ya, saya jadi keinget sesuatu. Kata orang pintar, arwah akan marah kalau warga nggak percaya. Makanya kita harus pulang sekarang. Mana sana? Sana! Salah tuh! Bu ya, kenapa pada lari sih? Dikejar utang. Ada setan, ada jurig eta hantu di kuburan. Bang Bro, ternyata emang bener ada setan gentayangan, ada arwah gentayangan yang minta makamnya itu selalu dibersihin terus didoain begono, Babang. Oh, bener pisan. Nah, sekarang kita semua itu udah percaya kalau di makam itu banyak banget gangguan gaib. Udah. Ini pada tarik napas dulu, tenang ya. Bu Yayen, Bu Iput, Dani. Orang itu kalau udah meninggal, udah selesai urusannya di dunia. Kecuali 3 perkara, yaitu... Udah. Gue paham, Ring, gak usah dilanjutin. Ya, cuma kalau lu gak percaya, lu buktiin sendiri. Cepat, buru. Bener tuh. Babang masuk ke sono, kita tungguin di mari. Sono. Bener pisan rasakeun atuh. Kumaha rasana di kuburan? Eta teh jelas pisan kadege sorana. Jurig. Ya mau ngapain saya buktiin, Dan. Orang itu kalau udah meninggal, udah gak ada di dunia kita. Sial, Fahri ini bisa jadi penghalang buat aku. Mumpung pingsan sayang, langsung buru sayang. Aku cari semua barang harga, handphone, dompet. Sayang, ini mahal gak? Mahal banget sayang, udah buru, itu duit sayang. Gerak. Sebelum ada yang lihat.
seneng banget deh. Sayang, ternyata hasil jual barang orang yang tadi itu banyak banget ya. Udah pasti sayang. Ampun, tahu kayak gini kita udah gak usah capek-capek kerja lagi sayang. Kamu tahu, kamu beruntung banget ya punya suami yang pintar, idenya selalu cemerlang sayang. Ya kamu tinggal bilang mau beli apa. Bu Sumi, Pak Warto. Ya ampun, seneng banget sih saya lihat dari jauh. Ada apa nih? Duh, Aini curiga nggak ya sama aku? Dia dengar nggak obrolan aku sama Sumi? Enggak kenapa-napa kok. Biasa aja sayangnya, kita cuma lagi jalan-jalan aja. Iya bener banget. Ini kebetulan kan kita lagi olahraga nih keliling kampung nyari udara segar sih. Oh, iya. Ini uangnya jatuh. Ya Allah, ada apa ya? Apa mungkin ada kaitannya sama kejadian akhir-akhir ini? Aini, ya udah kami pamit dulu ya. Kebetulan ada urusan lain. Ya. Gue bingung nih ya, mungkin Ari nih kampung kita mungkin aja ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Aduh. Bener Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngomongin apa sih? Seru banget kayaknya. Udah, lu nggak perlu tahu. Lu kan warga baru di sini. Percuma kalau dijelasin dari awal sampai akhir, panjangan. Lu juga gak bakal ngerti. Lu kudu inget, dia duluan yang tinggal di mari. Gak apa-apa lah Bu, emang duluan aku di kampung ini. Tapi kan aku kurang update sama kejadian-kejadian belakangan ini. Lu tadi nanya, Ban? Jadi begini Babang Alik ya, warkam si entu lagi pada resah sama teror gangguan nono makhluk goib. Tapi masa sih Bu? Yakin gak salah denger ini gosip doang kali Bu? Lo gimana sih? Udah minta diceritain terus lu kagak percaya. Lu kalau nggak percaya, lu ke kuburan sana. Paling juga nyampe depan kuburan udah ngibrit lo. Ngomong-ngomong lu udah denger gosip horor belum di pemakaman Warkamsi? Gosip apa? Emangnya ada gosip? Ih, kita teh denger suara-suara goib gitunya. Ya Allah ibu-ibu, mungkin aja itu suara angin. Gak mungkin ada hal-hal gaib di situ. Aini, kagak boleh begitu. Ini serius. Ya udah gini aja. Kalau misalkan memang ada yang aneh, nanti malam Aini cek ke kuburan sendiri. Ada apa-apa di sini? Tiba-tiba jadi merinding kayak gini sih. Tenang. Ini. Ini aku. Malik, kan itu kebiasaan deh. Selalu tiba-tiba muncul, selalu tiba-tiba. Apa sih? Kamu tuh keselin banget. Kenapa sih selalu ngagetin? Di makam sendirian kayak gini, tiba-tiba kamu muncul. Emang kamu takutin apa sih? Kamu emang percaya hantu, Ay? Iya. Aku nggak percaya sih sama arwah gentayangan kayak gitu. Cuman maksudnya aku percaya kalau ada dunia gaib dan dunia manusia. Tapi tetap aja aja kamu nakutin. Iya, sorry. Aku nggak kayak gitu lagi deh. Lagian kamu ngapain sih ada di sini malam-malam? Aneh banget kita selalu ketemunya di makam. Tahu deh. Kamu ngapain habis nangis lagi? Apaan sih? Siapa juga yang nangis? Justru aku datang ke sini itu aku lagi nyelidikin sesuatu. Oh ya? Bisa sehati gitu ya kita? Aku juga datang ke sini gara-gara gosip yang soal kuburan itu loh. Gimana kalau kita selidikin bareng-bareng? Nggak mau. Urusin aja urusan kamu. Aku bisa kok sendiri. Si Ai, kamu tuh kenapa sih sok-sokan gitu banget? Aku tuh khawatir tahu. Nanti bukan hantu yang muncul, nanti malah orang jahat. Kamu sendirian malam-malam kayak gini. Aku nggak mau kamu kenapa-napa lah. Udah mending kita selidikin ini bareng-bareng aja ya.
Oke, Gitu dong. Yuk, kita kemana sekarang? sana. Bisa gak sih gak kamu? Ya ke sana yuk. Makasih banyak ya Malik udah nganterin pulang. Sama-sama, Ai. Kira aku antar masuk kah? Aku jangan bisa kaku gitu. sendiri kok. Bisa kok. Ada batu. Apa itu, Ai? Nggak tahu. Siapa sih atar-atar ini? Tega banget jadi orang sampai bikin yayasan gini. Ai, malam ini aku tidur di sini. Malik, nggak perlu. Aku baik-baik aja. Aku bisa sendiri kok di sini aman. Kamu tenang aja, Ai. Aku bakal jagain kamu malam ini. Malik, aku beneran nggak apa-apa. Udahlah, pokoknya malam ini aku tidur di sini ya. Kenapa setiap orang yang ada di dalam hidup aku selalu datang dan pergi dengan misterius? Mungkinkah kali ini akan berbeda dan aku gak akan ditinggalin lagi? Jangan lama-lama liatinnya. Susah nanti kalau jatuh cinta. Enggak, siapa juga gak ngomong. Malik, jangan kalian, Mike. Aini, Malik di sini karena mau jagain yayasan dari teror orang-orang yang ada di luar. Bukan berarti, ya coba kamu jelasin deh Malik. Kamu tidur di sini karena kamu pengen jagain yayasan deh, kan? Maksudnya kayak peduli sama Jaga yayasan. Jaga kamu juga gak apa-apa. Sampai nanti, sampai nyawa lepas dari raga. Iya, kamu ngerti kan maksudnya aku. Oh ya, gimana soal ancaman teror itu loh? Semalam ada lagi ya katanya? Iya. Kalau mereka nggak berhasil nangkap Atar, mereka bakal ngincer kalian. Dan mereka juga minta yayasan ini ditutup. Tapi kalian tenang aja. Aku nggak akan ngebiarin hal itu terjadi. Aku bakal bantu kalian buat jaga yayasan ini. Makasih ya Malik. Dengan adanya kamu di sini yayasan itu kebantu banget. Sekalian juga supaya bikin Aini bisa tetap tenang. Itu sayuran jangan cuma dipencet-pencet doang, dipijit-pijit. Dibayarin deh tuh sayuran. Sayuran lu yang bikin asam urat semua. Apa gimana gue mau bayarin? Bener nih. Mau bikin sop ikan lele dong. Sop ikan lele? Ada? Ada, Lelenya. Mbak. Boleh, bahan-bahannya apa aja?
Lu lihat-lihat, HP lu bagus. Baru Enggak. Baju maneh ge anyarnya, eta senal lagi alus tah. Enggak baru. pasti mahal deh harganya. Berapa ada nih? Ya, benar. Aduh, lelenya belum dipanen nih. Nggak tahu, dibeliin hadiah. Udah. Gitu. Ini jadi 45. Iya. Ambil aja sisanya. Dilebihin. Duluan ya ibu-ibu. Royal bener. Loba duitnya ke Iya, sini teh. makasih Mbak Sum. Gue mau tanya, emangnya kalau orang dagang bunga ame jaga makam omsetnya gede Tah, eta pisan yen. Iput oge sarua tadi teh keur mikir kitunya, asa heran pisan kitunya. Penghasilan teu sabaraha, tapi eta teh gaya nomor hiji kitunya. Tuh dia. Astagfirullahaladzim, udah ya, jangan pada ngejulitin ya. Nanti ujung-ujungnya jadi fitnah, ya. Husnuzon aja, mungkin itu Mbak Sumi sama Bang Warto dapat rezeki dari luar kerjaannya, gitu. Kita ini bukan lagi suujon, ah? Kan kita lagi ngebahas yang di depan mata, begono kelihatan dia pakai barang mahal. Ih. Masnya lagi bersih-bersih? Iya pak. Ke saya aja kalau gitu. Saya kan ada jasa bersih-bersih biar supaya nggak ada gangguan mistis di sini. Aduh pak, bu, makasih sebelumnya ya. Tapi saya nggak percaya sama yang begitu-gituan segala. Jah, dia nggak percaya. Bapak beneran nggak mau dibantu? Di sini mistisnya tuh makin parah loh, Panter. Bisa-bisa yang punya tempat itu ngamuk ya sayangnya. Iya. Saya nih udah 2 kali ketempelan di sini. Pak, kan saya bilang kalau saya nggak percaya sama yang gitu-gituan segala. Jadi tolong jangan maksa ya. Maaf banget. Yalah, ini orang ngeselin banget sih. Kalau nggak dapet duit, nanti sayang aku bisa tambah ngamuk nih. Ah, yaudah aku punya ide. Loh, sayang, kenapa sayang? Ya, tolong, surupan. Pergi kalian, pergi. Ini tanah saya. Bang, surupan bang. Tolong deh. Mbak, istighfar mbak. Tidak suka kalian di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar mbak, tarik napas ya. Ya Allah yang. Iya, istighfar ya, istighfar. Ya udah, maafkan saya, maafkan dia. Pokoknya di sini saya bakal jaga sebersih mungkin. Pergi. Ya udah, saya percaya. Pokoknya kalian jaga nih makam ya. Nih. Tolong urusin yang bener ya. Iya. Tuh kan. Ini maksudnya penunggu sini gitu? Hantu-hantu di sini memang suka jahil, Fari. Saya baru tahu ada hantu di sini. Ya udah deh, saya tinggal dulu. Assalamualaikum. Aku ada hadiah buat kamu. Tara. Kalau kayak gini terus kan kita bisa kaya, sayang. Kita nggak tahu harus kayak gimana lagi, Ri. Ancaman bukan cuma lewat telepon, tapi ancaman juga lewat surat kaleng. Di sini makin bahaya ya, Ay. Yang penting kita harus hati-hati aja ke depannya. Rik, gercep banget udah di sini. Semalam aku tidur di sini. Fungsi. Jagain yayasan. Takut ada yang nggak bisa tidur habis dapet teror surat kaleng. Nggak usah jadi pahlawan kayak gitu kali. Aku nggak minta kamu untuk tidur di sini juga kok. Iya, kamu nggak minta. Tapi ngarep kan? Kenapa, Ri? Handphone saya mana ya? Tadi kamu bawa nggak handphonenya?
Mungkin kamu ketinggalan di rumah kali. Astagfirullahaladzim, kayak ketinggalan deh pasti kuburan. Saya cek dulu ya ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, maaf. Pak, maaf banget. Bapak nggak apa-apa? Aduh, sedikit sakit sih, tapi nggak apa-apa lah, aman. Maaf Pak, tapi kok ini kayak HP ya Fahri ya? Kebetulan tadi dia bilang HP-nya mungkin jatuh. Ini handphone ketemu di makam sih. Kebetulan saya nggak tahu ini pemiliknya siapa. Ini saya lagi nyari. Ya udah Pak, langsung balikin ke Fahri aja ya. Maaf banget saya lagi buru-buru, tapi Bapak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, kamu hati-hati ya lain kali ya. Ya udah, oke. Maaf banget ya Pak ya. Siap. Duluan ya Pak. Ya, hati-hati kamu. Sialan. Terpaksa aku kembalikan handphone ini ke Fahri lagi. Fahri, Nah ini, gimana handphonenya udah ketemu? alhamdulillah udah. Ternyata bener ketinggalan di makam. Alhamdulillah Pak Warto tadi temuin terus langsung kasih ke saya sih. Oh, ya. Saya pergi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri, Perasaan saya nggak pernah berubah, Ai. Kamu berharga buat saya. maaf soal yang kemarin. Maaf karena aku belum bisa balas perasaan kamu. Tapi aku hargain itu semua. Makasih Fardi karena kamu udah jujur sama aku. Tapi aku mau kita jadi temen. Aku gak mau keadaan kita untuk kedepannya jadi canggung. Gak apa-apa, Ai. Saya ngerti kok. Walaupun saya pengen kamu tahu, kalau Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Kalau suatu saat perasaan kamu berubah, kamu tahu kan saya ada di sini. Sekarang saya janji, saya akan jadi teman yang baik buat kamu. Saya ada urusan lagi di musola. Saya pergi dulu ya. Iya udah kalau gitu hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena ini udah ada sesuatu yang pengen aku omongin, Ai. Soal? Soal Pak Warto. Pak Warto lagi agak aneh. Tadi aku sempet papasan sama dia di jalan. Dan kalian ingat kan yang Fahri kebingungan soal HP-nya hilang? Kebetulan aku sempet lihat Pak Warto keluar HP-nya dan ciri-cirinya sama banget kayak punya Fahri. Oh, iya emang ditemuin sama Pak Warto, tapi udah dibalikin kok. Ya syukur deh kalau emang beneran dibalikin. Tapi pas ketemu Pak Warto tadi, dia lagi ada di depan counter-counter HP. Aku sih curiga dia mau jual HP-nya Fahri tadinya. Sebenarnya sih aku ngerasa agak sedikit curiga ya sama Bu Sumi. Sebentar, jadi
Maksud kamu itu Bu Sumi sama Pak Warto, itu mereka yang ngambil handphonenya Fahri? Iya, soalnya aku juga mikir kayak gitu. Akhir-akhir ini mereka tuh kan sering banget terima uang dari warga yang minta bantuan. Nah, takutnya mereka tuh kayak manfaatin kondisi sekarang tuh yang makam lagi heboh saat ini tuh. Tapi kita nggak bisa asal nuduh gini sih. Kita perlu bukti. Ya udah kalau gitu biar aku yang selidikin ini. Bu Sumi, mau kemana Bu? Oh, ini aku mau ke rumahnya Bu RT. Soalnya Bu RT katanya mau ziarah, dipesen bunga dari aku. Oh alah, baru aja aku juga mau pesen bunga di Bu Sumi. Oh, mau ziarah juga? Iya, aku mau ke makam ibu ntar malam. Sendirian? Aku temenin ya? Nggak usah Bu, aku datang sendiri ke sana emang butuh ketenangan aja. Tapi emangnya nggak pernah dengar kalau akhir-akhir ini makam tuh nyeremin ya? Banyak hantu gentayangan gitu, emang nggak takut? Aku temenin aja ya? Insya Allah bakal aman-aman aja kok Bu. Iya udah kalau gitu aku permisi ya. Nanti saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sendirian? Aku harus bilang Mama Sarta. Udah banyak nih duit gua, jadi orang kaya. Sayang! Sayang! Kenapa kamu? Sayang, Aini nanti malam ada rencana pergi ke makam sendirian, jadi kita punya peluang emas. Bagus banget. Berarti si Aini kita jadikan target selanjutnya. Baik-baik ya Bu di sana. Kau. Aini, ini Ibu nah. Berhasil juga akhirnya. Ternyata si Ain itu sama aja kayak warga lain. Gampang banget ditipu sayang. Ambil dompetnya, uang yang berharga. Kita ngundang Bu Yen sama Bu Iput sama Dani karena mau ngebahas soal kecurigaan kita sama Pak Warto dan Bu Sumi. Iya, sama yang terjadi di kampung kita sekarang, apalagi masalah di makam. Jadi gini, tadi saya habis ketemu Pak Warto. Dia bawa HP-nya Fahri, ngakunya sih dia ketemu di makam dan dia lagi mau nyari pemiliknya. Tapi nggak mungkin itu aku curiganya emang HP-nya Fahri nggak hilang di makam, tapi emang diambil sama Pak Warto. Astagfirullahaladzim. Ini kebetulan banget ya. Warkamsi emang udah sempet kepikiran begitu tuh. Kehebohan yang ada di makam bisa jadi itu ada kaitannya sama Bang Warto. Bener pisan eta teh apa kata si Adani gitu. Memang kita teh belum ada bukti nyata gitunya. Tapi nih, bagaimana kalau kita langsung datangin aja orangnya begono. Kita kumpulin Warkamsi. Ya eleh. Bu, maaf. Jadi kita panggil meeting ke sini karena kita udah nyiapin rencana supaya kita bisa pergokin mereka. Kita bakal jebak mereka supaya kita bisa tahu masalah kampung ini nih ada kaitannya nggak sih sama mereka. Emang rencana lu apaan? Ketawa kalau tadi. Ketangkep basah siara, kabur ke mana? Mak dirodok lu ya. Lu berdua kagak bisa ngeles lagi lu sekarang lu. Hah? Udah ketangkep basah sama kita. Lagi yang pada niat banget sih dandan-dandan hantu segala buat nakut-nakutin warga. Emang ente pikir kita semua ini gampang dikibulin apa? Salah orang boy. Tangkep basah. Ayo, woi.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, bukan ketusuk itu. Bukan, dia ketusuk sendiri. Nah, ini ajabnya nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dani, coba cek nadinya. Lu aja deh. Dan ayolah. Bang. 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 Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku di mana ini? Aku di mana? Ada apa dia? Sayang. Tolong. Sayang, tolong aku, sayang. 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 Bu Sumi. Mas Warto. Mas Warto mana? Pak Warto sudah meninggal, Bu. Dia kepalanya terbentur. Jadi dia nggak bisa diselamatin, Bu. Dia nggak mau. Aku harus pastiin sendiri. Bu Sumi, Bu. Ya Allah. Mau kemana Ibu? Ini. Aku lumpuh. Aku nggak boleh lumpuh. Bu, cuman kamu yang diberi keselamatan sama Allah. Bertaubat, Bu. Mohon ampun sama semua warga yang ada di sini atas semua kesalahan Ibu. Dan kami semua pasti akan memaafkan dan mendoakan Pak Warto. Semoga dosa-dosanya diampuni, Bu. Terima kasih banyak ya. Kamu udah bantu nyelamatin. It's okay. Selama kamu baik-baik aja. Malik, setelah sekian lama kamu ternyata gak pernah berubah. Kamu tetap cowok paling receh dan jahil yang pernah aku kenal. Tapi kamu juga cowok yang paling ngangenin yang bikin aku gak sabar untuk menanti hari besok untuk ketawa bareng lagi. Kamu pernah jadi matahari dalam hidup aku. Dan saat kamu pergi, kamu mengubah siang aku menjadi malam selamanya. Apa sekarang kamu bakal tetap jadi matahari aku? Motornya kenapa? Gak apa-apa sih harusnya, cuman tadi agak gak enak aja di jalan. Oh. Coba. Kamu mau masuk ke yayasan atau enggak? Boleh. Mas, yayasan ini kami tutup. Mas, tunggu dulu sebentar, Mas. Mas, sebentar dulu, Mas. Ini ada apa ya? Kalian ini keras kepala ya. Jangan salahkan kami kalau kami nyakitin kalian. Kalian tidak punya hak untuk yayasan ini. Sampai sekarang saya juga belum nemuin keberadaan Atar. Pokoknya Tunggu sebentar.